Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini selaku CPP Angkatan 7 dari SMA 1, SMA yang Bapak pimpin. Ini dengan Bapak Kepala Sekolah kami mau mengadakan sedikit wawancara tentang pengambilan keputusan dengan Bapak. Boleh Pak ya? Boleh. Iya, terima kasih Bapak. Jadi yang mau kami tanyakan, bagaimana cara Bapak itu mengidentifikasi suatu masalah itu dia termasuk dilema, etika atau rujukan moral gitu Pak? Yang pertama, ini langsung dulu ya. Iya. Yang pertama bahwa kita melihat dulu bagaimana kasus itu muncul. Jadi apakah kasus ini artinya termasuk kasus-kasus yang ada kaitannya dengan pelanggaran norma hukum ya, atau tidak. Nah, kalau kasus ini atau masalah ini tidak terkait dengan pelanggaran hukum, artinya tidak ada sanksi pidana ataupun pelanggaran terhadap ketentuan perundangan, nah itu artinya kita masukkan di dalam kategori dilema etika. Nah, tapi kalau yang sudah menyangkut dengan itu tadi tantangan yang kami rasakan, berbenturan antara rasa kemanusiaan ya, dengan aturan yang seharusnya ditegakkan. Jadi salah satu sisi kita pengen artinya aturan itu memang betul-betul tegak berjalan. Nah cuman terkadang karena rasa kasihan kemanusiaan tadi sehingga kita tidak bisa artinya merta-merta atau semata-mata ya secara tiba-tiba langsung menjatuhkan sanksi. Nah ini artinya kita tetap artinya melalui tahapan-tahapan ya. Nah, sehingga semuanya bisa berjalan ya, baik, saya akan lanjutkan pertanyaan ya. Di sini kan jika menghadapi suatu kasus atau menyelesaikannya di tempat ya. seperti itu. Sebenarnya kasus ini kan tidak boleh kita tabung ya. Tidak boleh kita kumpulkan. Jadi di dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi itu kita langsung begitu ada kejadian langsung kita tangani ya. Artinya bisa boleh dikatakan bahwa langsung kita laksanakan selesaikan di tempat ya. Sehingga dengan harapan kan artinya yang baik tadi bisa langsung berjalan, artinya yang bagaimana harus ada perubahan dari si A-nya itu tadi juga supaya lebih cepat diatasi. Baik, Pak. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Faktor-faktor tentunya di dalam pengambilan keputusan ini kan kepala sekolah ada tim. Ya. Jadi tim di sini maksudnya ya kepala sekolah dibantu oleh para wakil kepala sekolah, para guru senior, bahkan tidak tertutup kemungkinan ya para wali kelas. Ya. Nah, itu. Oh iya. Terus yang terakhir Pak ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan yang pernah Bapak ambil? Pengalaman yang berkesan dari pengambilan keputusan ini, bagaimana kita memperoleh keputusan ya, tetapi tidak ada yang dirugikan dari keputusan tersebut. Namun artinya keputusan itu bisa kita pertanggungjawabkan kebenarannya. Iya, benar. Iya, kayaknya
cukup ya Bu Elvia. Iya. Sudah ini itu saja. Terima kasih Pak Ya, untuk sama-sama. waktunya. Terima kasih Bapak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, kami dari calon guru penggerak angkatan ke-7. Saya Harli Agustika. Saya Afrita saya Elvia Terina. Kami ini ingin wawancara sedikit sama Ibu tentang pengambilan keputusan. Oh, boleh. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Bu, atau sama-sama mengundang nilai kebajikan atau dilema etika. Oh, ya. Memang di setiap sekolah selalu timbul permasalahan seperti ini tentang dilema etika, bujukan moral, karena di situ ada pertemuan beberapa komponen, beberapa orang. Jadi kita tidak bisa memutuskan secara langsung. Jadi di dalam suatu sekolah itu sangat banyak kita menemukan dilema etika dan bujukan moral. Ya, jadi kadang-kadang 1 tahun itu berkali-kali kita temukan. Oh, seperti itu, Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan? Setelah tahu kita ininya, pertama kita minta maaf dulu, minta maaf. Oh, misalnya apa namanya, ini juga benar, tapi untuk kepentingan ini tolong, tolong jangan diutamakan kepentingan pribadi, kita kepentingan umum dulu didulukan. Itu kalau guru sama guru Ya. Iya. Terus Bu, pertanyaan kedua ini, selama ini bagaimana Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada perselisihan misalkan sama-sama benar antara dua orang guru. Dilihat sisi kebenarannya dulu, misalnya kalau itu tadi kembali ke kalau dia kepentingan cuma untuk pribadi, kita jelaskan kepentingannya untuk yang umum dulu. Setelah itu ya refleks saja keputusannya, tidak ini lagi langsung diberikan keputusan. Terus ada langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang Ibu bisa lakukan untuk mengambil keputusan? Itu tadi, pertama mereka dipanggil dulu. Sudah dipanggil, kita dengarkan pembicaraan mereka satu persatu. Dimintain keterangan masing-masing. Ya, setelah kita tahu posisi masing-masing, baru kita kasihkan keputusan yang lebih bijaksana, tidak berpihak manapun. Yang penting untuk kepentingan sekolah itu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya, cara yang itu tadi lebih efektif karena apa? Kalau kita misalnya memutuskan sendiri, tidak tahu ini kadang-kadang mereka kan kita udah tahu ya yang salahnya di mana. Tapi ketika kita panggil mereka berdua, kita dengar pembicaraan mereka, dari situ kita tahu, oh jadi tidak asal ngambil keputusan gitu. Jadi kita tahu, oh alhamdulillah, jadi kita tahu pihak yang ini mohon maaf sebelumnya gitu kan. Paling tidak kita minta maaf dulu, mohon maaf sebelumnya. Jadi misalnya kita lihat posisinya, ya kita lihat posisi yang paling utama gitu. Ini silakan Bu Amin, yang kelima ada pertanyaannya. Lanjut Bu ya. Ya, silakan. Ada 8 pertanyaan. Tadi sudah ditanyakan dengan rekan saya. Oke, dilanjutkan untuk 4 pertanyaan lagi. Ya, silakan. Kira-kira hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam Ibu mengambil sebuah keputusan? Tantangan kadang-kadang tuh si pemasalah itu sama-sama ngotot, Dia memperjuangkan kebenaran masing-masing. Tapi setelah kita kasih tahu, misalnya setelah kita nasihati mereka, kita luruskan, insya Allah dia benar-benar. Iya, berikan masukan, nasihati. Apakah Ibu dalam memiliki sebuah tata cara atau jadwal untuk menyelesaikan sebuah permasalahan?
cara Atau yang langsung menyelesaikan gitu. kayaknya langsung deh, tidak ditunggu ditunggu tidak ada jadwal. Jadi begitu ada masalah Iya. langsung disegerakan, lebih cepat, lebih bagus, lebih bijaksana. Ya, ketika ada masalah kita Langsung, saja. dan tunggu besok atau lusa. Iya. Atau jadi bertele-tele nanti. Iya benar. Kemudian ada kala seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan, apakah ada seseorang gitu? Ada lebih dari seorang, paling tidak 2 atau 3 kita minta pendapat dengan guru yang lebih berpengalaman gitu kan. Jadi tidak bisa diputuskan sendiri. Setelah mereka bertiga atau berempat misalnya ada keputusan itu, barulah kita pertimbangkan, oh berarti yang inilah yang cara terbaik. Masih bisa sharing dengan Masih minta sharing, tidak. Iya benar, supaya tidak salah langkah kan. Kemudian ini terakhir, kira-kira dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil sebuah keputusan dan Kita lebih dewasa ya, lebih dewasa. Terus mengambil sikap, tidak bisa misalnya langsung putuskan kau salah langsung vonis, tidak. Jadi kita tuh lebih lebih teliti, lebih lebih bijaksana gitu, tidak salah. Iya benar. Jadi tidak yang asal tuduh, asal ini gitu, benar-benar diidentifikasi. Iya benar, walaupun ininya memang seperti itu. Kayaknya cukup ya Bu. Ya, terima kasih banyak Ibu Ya, waktunya. sama-sama. Mohon maaf kalau kurang memuaskan jawabannya, tapi kenyataan memang Iya, seperti iya. itu. Terima kasih. Ini Data akan yang menjadi sebenarnya yang pelajaran dicari. bagi kami. Iya, ke depan. kenyataan walaupun ini gimana memang seperti itu Iya. kenyataan. Ya, terima kasih Ibu. Iya, banyak.